Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah ikan sungai yang cocok untuk dipelihara anak kos ya. Jadi kan sekarang ini lagi banyak orang yang menyenangi ikan maser. Ada banyak sekali spesiesnya ya. Jadi maser itu kan ada macam-macam, misalnya tor putih tora, nanti ada tor tombro, kemudian ada tromboides, bla 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 dan sebagainya. Saya tidak paham terlalu detail dengan itu ya. Jadi intinya ada banyak sekali. Nah, namun itu kan ikan itu kan mempunyai kelemahan ya bagi anak kos. Karena biasanya kalau anak kos itu kan contohnya yang kuliah di Jogja lah misalnya. Nah, umumnya ruangan kos itu kan kecil ya. Misalnya hanya 3 kali 3 atau 2 kali 3. Nah, otomatis tidak bisa kita memelihara ikan-ikan yang ukurannya besar. Contohnya ikan maser tersebut kan, karena dia akan memerlukan akuarium yang luas, yang panjangnya itu minimal 1 cm minimal itu. Itu kan nanti akan kesulitan bagi anak-anak kos yang mungkin eh, kebetulan tinggal di kos yang kecil. Kemudian juga masalah air juga, apalagi misalnya kosnya itu airnya di luar ya. Nah, WC-nya di luar maksudnya, otomatis kan harus mundar mandir ambil ember, masukin ke akuarium airnya dan sebagainya. Jadi itu kan ribet ya dan susah bagi anak kos. Padahal mereka juga penghobi ikan ya, salah satunya penghobi ikan yang kategori ikan sungai tersebut seperti maser, kepek, apalagi ya, tebang, dan sebagainya. Nah, namun ada alternatif pengganti ikan-ikan tersebut ya. Jadi untuk melepas kekangenan Anda terhadap hobi Anda memelihara ikan-ikan eh, sungai, itu ada salah satu alternatif yang menurut saya ini juga bisa dijadikan eh, penghibur di dalam ruangan kos. Jadi ikan ini juga ikan sungai, jadi asli dari Nusantara. Kemudian ukurannya itu tidak terlalu besar, jadi ukurannya tuh eh, paling mentok hanya 5 cm, jadi segini aja. Jadi ini bisa bisa dipelihara di akuarium yang kecil, misalnya ukuran 30 cm ataupun paling besar 60 cm tuh bisa. Jadi sangat memudahkan bagi anak kos ya. Nah, ikan tersebut itu adalah ikan. Nah, ini ikan tersebut adalah ikan cekerbab ya. Jadi ikan ini berasal dari Sumatera. Jadi dia ini ada di rawa-rawa atau di sungai-sungai yang kecil itu ya. Nah, sekilas bentuknya kan mirip ikan sungai, seperti ikan-ikan yang ikan-ikan sungai ya, sungai-sungai liar itu kan. Karena ini memang ikan-ikan sungai liar yang dijadikan ikan hias. Karena bisa dilihat ini warnanya sama bentuknya tuh sangat eksotis ya. Kalau orang bule lihat ikan ini kan sangat eksotis. Kalau kita yang lihat ya ikan ini biasa aja, karena memang ikan ini berasal dari daerah kita. Tetapi kalau orang bule lihat ini ikan yang sangat eksotis, makanya sering di ekspor juga ke sana. Nah, bisa dilihat ini yang jantan ini, bisa dilihat ini siripnya warnanya kemerah-merahan dan warnanya ini biru, agak kebiru-biruan di bagian sirip sisiknya itu, kalau bisa lihat ini yang jantan. Kemudian yang betina itu warnanya itu marble ya, jadi ada bintik belang-belang hitamnya, ada bintik-bintik hitam. Nah, ini yang jantan, yang betina sorry. Sama perutnya agak gendut, ini kayaknya mengandung banyak telur nih, kalau dipijain sudah bisa. Nah, kemudian kok kabur ya. Kemudian siripnya polos, tidak ada garis-garis merahnya. Jadi ini sangat bagus untuk kita pelihara di akuarium yang kecil. Jadi dia ini ikan koloni juga. Jadi kalau mau pelihara ya minimal 6 ekor biar
biar apa ya, biar meriah, nanti lari sana sini, lari sana sini. Dan karakternya juga pendamai, jadi bisa digabung dengan ikan apapun, ikan yang karakternya pendamai juga, seperti ikan barbir, ikan manfish, ikan glowfish, sepat dan sebagainya. Nah, untuk perawatan ini sangat simpel juga, karena memang air ikan dari Indonesia, jadi airnya juga tidak terlalu ribet. Jadi kalau saya biasanya cuma sebelum beli ikan ini, biasanya saya endapkan dulu air di akuarium itu selama 3 hari, biar nanti terbentuk bakteri baiknya, baru saya nanti kasih ikannya. Jadi seperti itu saja, jadi tidak pernah saya cek TH atau apa itu, pH atau TDS, karena kan agak ribet kan kalau cek itu kan, harus beli alatnya dulu, harus beli ini. Nah, kalau kita cuma, makanya solusi yang apa ya, endapkan air dulu baru beli ikannya. Jadi bikin bakteri baiknya dulu, ekosistem bakteri baik di dalam airnya itu, baru beli ikannya. Jadi pasti ikannya akan nyaman. Nah, kemudian untuk harga juga sangat terjangkau ya. Jadi beli 10.000 itu sudah dapat berapa ekor. Kemudian untuk pakannya juga dia ini onivora. Biasanya saya kasih pelet PF 500 itu paling langsung habis dimakan dalam hitungan beberapa menit. Paling ikan segini kan saya kasih cuma sedikit gini, nah nanti dicemplungin habis dalam beberapa menit. Kemudian ikan ini bisa juga untuk aquascape. Jadi misalnya bosan polosan, nah bisa nanti dikasih tanaman-tanaman, nanti keren banget, kayak bentuk apa ya, kayak memelihara ikan ini di habitat aslinya. Jadi nanti seperti itu, kalau misalnya dikasih tanaman-tanaman yang membuat akuariumnya itu nampak alami. Jadi itu saja. Jadi misalnya kalau misalnya Anda penghobi ikan hias, khususnya ikan sungai, namun misalnya terpaksa harus ngekos di, misalnya di Jogja karena sedang studi atau sedang sekolah, nah bisa pelihara ikan ini sebagai alternatifnya, sebagai pengganti kekangenan Anda akan hobi tersebut. Jadi itu saja untuk tema hari ini. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam.